Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan telaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Insyaallah malam ini kita akan telaah bersama As-Sadis min Syu'abil Iman, bagian iman atau cabang iman yang keenam, Al-Imanu bil Yaumil Akhir, beriman kepada hari akhir. Silakan dibagikan kitabnya biar bermanfaat kitabnya. Halaman 12 ya di kitab terjemahannya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat Al-Qur'anul Karim yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam menjelaskan bagian yang keenam atau cabang yang keenam ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Ya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menjelaskan tentang arkanul iman disebutkan salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Jadi ini masih bagian-bagian yang sangat pokok sampai di cabang yang keenam atau bagian yang keenam ini masih merupakan usulul iman, pokok-pokok keimanan. Kemudian apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Di sini dikutip perkataan Al-Hulaimi rahimahullah. Wa ma'nahu at-tasdiqu bi anna li ayyamid dunya akhirah wa annahu munqadiyah. Maknanya atau yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah membenarkan bahwa hari-hari yang bergulir di dunia ini akan berakhir dan habis, maka dinamakan hari akhir. Kalau hari-hari yang bergulir sekarang ini kan mulai dari Ahad sampai Sabtu. Nah, satu saat nanti sudah tidak ada hari seperti ini, berakhir. Taib.
Kemudian wa hadzal alam munqadin yauman ma, dalam alam ini akan mengalami kehancuran pada suatu hari nanti. Mengalami kehancuran, ya. Yang menghancurkan siapa? Mengalami kehancuran kan tidak sendiri kan, tidak hancur-hancur sendiri. Nah, ini membacanya harus dari A, ya, dari awal sampai akhir. Alam ini ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi langit seisinya ini makhluk, ya. Kemudian alam semesta ini diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktunya tiba nanti, Allah yang menciptakan alam semesta ini yang menghancurkannya. Jadi tidak ada iskal, ya, tidak ada muskilah, tidak ada kesulitan untuk memahami masalah ini. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan mengendalikan, dan Allah pula yang menghancurkan. Nah, baik. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, terutama juz Amma, itu banyak surah-surah yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi nanti pada akhir atau pada saat hancurnya alam semesta. Surah apa misalnya? Surah apa? Yang paling dekat saja, yang sering dibaca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seterusnya. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-ayah. Ada 3 surah yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin melihat kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, silakan baca 3 surah. Surah yang mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian dahsyat pada hari kiamat. Yang pertama surah apa? 3 surah itu surah apa? Pernah dengar? At-Takwir pertama, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, dan seterusnya. Yang kedua surah Al-Infitar, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat, dan ayat-ayat selanjutnya. Ini mengkhabarkan tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada saat kehancuran alam semesta, ya. Langit terbelah, bintang rontok berjatuhan, ya. Matahari digulung, ya. Peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia yang terbatas, ya. Itu sudah dikhabarkan oleh Allah. Satu lagi surah yang terakhir, surah apa? Rangkaian 3 ini. Al-Insyiqaq, ya. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Allah yang menciptakan. Kita ambil contoh langit, ya. Langit itu diciptakan oleh Allah, menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Antum asyaddu khalqan amis sama', apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Ketika kita tadabbur ayat ini, jawaban kita apa? Langit, makhluk Allah yang dahsyat besar, ya, 7 lapis, tegak, kokoh, tidak retak, ya, tidak ambruk, tanpa tiang. Sampai hari ini ada nggak seorang arsitek yang bisa mendesain sebuah bangunan atapnya itu bisa tegak itu tanpa disangga oleh tiang? Nah, nggak usah seluas langit, ya, seluas ini aja. Ada nggak? Hah?
Tapi langit itu, termasuk keajaiban langit yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tinggi, tegak, tanpa tiang. Ini ajaib kan? Tapi dikhabarkan oleh Allah nanti pada akhirnya langit itu idas samaun fatarat, idas samaun syaqqat. Sepanjang Allah menghendaki langit ini tegak, kokoh, maka akan seperti itu. Nanti kalau sudah tiba saatnya Allah menghancurkan, pasti hancur. Demikian juga makhluk-makhluk besar yang lain. Ya. Ini ada penjelasan tambahan. Sebenarnya itu sudah cukup sampai di sini. Iman kepada hari akhir adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa perguliran hari yang ada di dunia ini satu saat akan berakhir. Kemudian alam semesta hancur luluh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengaturnya. Di sini ada tambahan, fa fil i'tirafi bintifaihi i'tirafun bibtidaihi. Pengakuan tentang musnahnya alam semesta itu berarti mengakui tentang permulaannya. Makhluk itu ada permulaannya, ada akhirnya, ya kan? Beda dengan Allah tabaraka wa taala. Allah al-awwal, ya, Allah al-awwal. Salah satu nama Allah adalah al-awwal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Awal, tidak ada permulaannya dan tidak akan ada akhirnya. Beda dengan makhluk, ya. Makhluk kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada ini akan binasa, ya. Kemudian yang kekal itu hanyalah Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, Imam Al-Baihaqi mengutip sebuah hadis. Di sini disebutkan wa fis sahihaini, ya, min hadits Abu Hurairah. Tapi dalam catatan kakinya di sini ada koreksi, ya. Laisa fis sahihaini bihadzal lafz. Wa inna ma huwa juz'un min haditsin tawil akhrajahu al-Bukhari. Nah, ini kata yang mentahqiq atau mengoreksi kitab ini, dia mengatakan hadis yang dikutip ini tidak, dengan lafaz ini tidak tercantum dalam sahihain. Ya, ini adalah bagian dari hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim secara ringkas. Baik. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering bersumpah dengan redaksi seperti ini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, berada di tangannya. Banyak apa sering Rasulullah bersumpah dengan redaksi seperti ini. Intinya berarti sama dengan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. La taqumanna as-sa'atu wa thawbahuma bainahuma la yatabayi'ani wa la yatwiyani wa la yaqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin laqihathu min tahtiha wa qad rafa'a akalathu ila fihi la yat'amuha. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, hari kiamat pasti akan datang ketika antara dua orang yang bertransaksi tidak jadi bertransaksi, sementara pakaian yang berada di antara keduanya tidak sempat pula dilipatnya. Jadi ini ada orang dua transaksi, apa ini, beli baju, ya, tapi gagal, ya, tidak sempat terjadi transaksi. Bahkan disebutkan Rasulullah bajunya itu tidak sempat dilipat, menunjukkan bahwa apa ini, datangnya hari kiamat itu sangat mendadak, sekonyong-konyong istilahnya gitu, ya. Nah, kemudian hari itu pasti akan tiba ketika seorang usai memerah susu binatang ternaknya, kemudian mengangkatnya untuk diminum, tetapi tidak sampai ia meminumnya, ya. Jadi baghtah, datangnya itu tiba-tiba, ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain,
Ketika ini adalah nafhatul ula ya, tiupan yang pertama tiba. Itu di dunia sudah tidak ada orang mukmin. Di dunia saat itu sudah tidak ada orang mukmin. Yang ada adalah syirarun nas, orang-orang pecat ya. Orang mukmin sudah bahasanya apa? Sudah dipindahkan oleh Allah ke alam barzah ya. Nanti ada kematian massal ya. Ada angin yang berhembus setiap menerpa orang yang beriman, maka menyebabkan meninggal atau wafat ya. Hari kiamat itu persisnya tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah li hikmatin azimah, untuk hikmah yang sangat besar tentunya ya. Maka malaikat yang paling istimewa kedudukannya, Jibril alaihissalam, tidak tahu karena tidak dikasih tahu oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, atqan nas, a'badun nas. Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin, orang yang paling bertakwa, yang paling sukses penghambaannya kepada Allah, a'badun nas ya kan. Juga tidak dikasih bocoran oleh Allah kapan terjadinya kiamat. Mengenai waktu persisnya kapan tidak ada yang tahu ya. Jadi kalau ada orang nebak-nebak, awas tanggal sekian bulan sekian nah akan terjadi kiamat ya. Kayak dulu tahun berapa itu? 9999 nah kan. Nyatanya sekarang alhamdulillah kita masih di dunia ini. Kalau ada orang sudah masuki ke ranah persoalan kapan terjadinya kiamat, dan nggak usah didengar ya, nggak usah digubris, abaikan saja. Tapi masalahnya ya, orang itu masih sangat mudah termakan oleh kebohongan-kebohongan seperti ini ya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat sebenarnya banyak, sudah dijelaskan oleh Allah, jelaskan oleh Rasulullah ya. Di kitab Riyadhus Shalihin bab terakhir itu, Kitabul Mansurat wal Mulah, itu yang pertama kali diketengahkan oleh Imam An-Nawawi adalah bab Dajjal, hadis tentang Dajjal. Kemudian nanti ada Ya'juj wa Ma'juj ya. Tentunya kalau sudah ada Dajjal di situ pasti ada Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam itulah yang nanti akan membunuh Dajjal. Ini sudah ketentuan Allah ya. Tapi sayang sebagian kaum muslimin itu tidak percaya dengan hal-hal begini ini, padahal hadisnya sahih ya. Hadis tentang Dajjal itu antum kalau punya Riyadhus Shalihin silakan buka bab terakhir, bab bunga rampai al-mansurat ya. Kemudian itu yang pertama kali adalah Dajjal. Kemudian ada beberapa hadis tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Isa alaihissalam. Bahkan para ulama Ahlussunnah sudah membahas ini dalam kitab-kitab khusus ya. Kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda kiamat sudah dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tanda kiamat itu ada dua kategori. Apa? Asyratus sa'ah, apa? As-sughra. Asyratus sa'ah, satunya lagi as-sughra. Lawannya apa? Al-kubra. Jadi ada tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil ya. Kata sifat as-sughra wal kubra ya, kecil dan besar, itu adalah kata sifat untuk asyrat. Ini kadang-kadang sering khilaf dalam menerjemah. Tanda-tanda kiamat kecil, apa yang antum fahami? Tanda-tanda kiamat kecil. Nah, kata kecil ini dalam narasi seperti itu atau dalam terjemahan seperti itu, yang yatabadar ila dzihn, yang kita tangkap sekilas apa? Tanda-tanda kiamat kecil. Berarti kecil kata sifat untuk apa? Untuk apa? Kiamat kan, kiamat kecil gitu kan. Nanti terjemahannya yang satu lagi tanda-tanda kiamat
besar. Jadi ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Padahal bukan itu maksudnya. Tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Dibedakan, tanda kecil itu maksudnya yang sudah menunjukkan kiamat itu dekat. Bahkan di zaman Rasulullah pun sudah ada tanda kecil ini. Nah, tanda besar itu maksudnya yang menunjukkan sudah sangat dekat. Satu pun belum ada yang muncul sekarang, ya. Belum ada. Matahari terbit dari barat belum, Dajjal belum, ya. Isa belum turun. Itu asyratus sa'ah al-kubra, ya. Jadi kecil, sekali lagi kata sifat as-sughra wal kubra itu sifat bagi asyrat, bukan sifat kiamat. Jadi tanda kecil itu menunjukkan sudah dekat. Kalau tanda kubra, tanda besar itu sudah sangat dekat, ya. Dibagi. Nah, cuman kadang-kadang ya umat Islam itu ngajinya itu nggak sampai ke sini, jarang, ya. Atau di tempat-tempat umum biasanya juga tidak disampaikan, sehingga kaum muslimin itu tanda-tanda kiamat baik yang kecil maupun yang besar banyak yang tidak tahu. Padahal itu sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu bagian dari akidah. Bagian dari akidah seorang mukmin, mengimani munculnya Dajjal, mengimani turunnya Isa. Turun ya. Ya, kalimatnya itu nuzul. Karena Isa alaihissalam ketika mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Ya. Maka bahasanya itu lihat tuh, ya, agama ini tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Karena waktu dibunuh itu hendak dibunuh, diangkat oleh Allah, maka nanti datang sebagai tanda kiamat itu kalimatnya adalah nuzul Isa alaihissalam. Bahkan sifat nuzulnya itu juga sudah dijelaskan secara detail di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan turun di Menara Putih, ya, di sebelah timur Damaskus. Kemudian turunnya itu diapit oleh 2 malaikat. Itu sudah dijelaskan. Kalau didetailkan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang menganggap ini bertentangan dengan akidah kita. Rasulullah Muhammad SAW kan Rasul yang terakhir. Nah, kalau kita yakini Isa turun berarti ada Nabi sesudah Rasulullah. Sebenarnya begini nih, kalau mau belajar itu kalau ada anggapan seperti itu, insya Allah sudah sirna, ya. Kenapa? Karena Isa itu turun bukan kapasitasnya sebagai Rasul, ya. Kalau seandainya Rasul Isa turun itu sebagai Rasul lagi, dia membawa ajaran baru, benar bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Bertentangan. Isa kapasitasnya turun itu bukan sebagai Rasul, ya. Bahkan dia akan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Baik. Kadang-kadang persoalan agama itu ikhwatal iman banyak yang rancu tapi tidak mau bertanya. Akhirnya kerancuan itu disimpan, ya. Atau kadang-kadang ada orang belajar Islam, ya, kemudian dia belajar sendiri, tidak mau tanya ketika mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Itu yang pernah saya ceritakan. Saya membaca cerita orang murtad itu, dia merasa janggal ajaran Islam ini. Kenapa? Orang Islam itu kan yakin bahwa dia yang masuk surga, orang selain Islam masuk neraka semua. Tapi nyatanya kata dia, saya itu punya teman-teman muslim bejat-bejat, brengsek-brengsek, sementara yang kafir itu baik-baik. Masa iya yang bejat-bejat ini masuk surga, yang baik-baik itu masuk neraka? Ya. Coba kalau dia bertanya, surga itu apakah dijanjikan hanya kepada orang yang mengaku Islam? Enggak ada. Surga itu dijanjikan kepada orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman. Bukan hanya sekedar mengaku Islam tetapi
larangan-larangan Allah dilanggar, atau bahkan sama sekali tidak peduli dengan ajaran Islam. Ya. Ini begini ini kan sebenarnya bisa diselesaikan, bisa ditanyakan kepada orang yang mengetahui. Janji surga itu bukan hanya kepada orang yang ngaku Islam. Bahkan orang munafik itu pengakuannya sebagai seorang muslim mantap banget, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tempat orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Ya Allah, sayang banget dia sudah berada di dalam Islam, hanya galau tidak bisa memahami ini, dianggap Islam ini ajarannya tidak benar, kemudian dia tinggalkan Islam, ya, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi minar riddah. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa an-nafkhatul ula itu datangnya sangat mendadak, tidak mereka sangka. Dan juga sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang ada pada saat terjadinya hancurnya alam semesta ini, syirarun nas. Bayangkan kalau sudah orang-orang bejat, itu kira-kira aktivitas yang paling favorit mereka apa? Maksiat, ya. Maksiat yang paling enak itu apa diantaranya? Diantaranya apa? Bayangin, maksiat yang paling enak itu apa? Zina. Zina, ya kan? Ada kenikmatan yang luar biasa. Maka kenapa itu hukuman orang berzina itu dirajam? Ya, bagi yang sudah pernah nikah atau nikahnya itu masih berlaku. Zina muhsan itu hukuman, ancaman hukumannya kan rajam, kan? Rajam itu dilempari apa? Batu. Ya, kenapa tidak dikros gitu, ditebas lehernya? Sebagaimana orang itu ketika zina, kenikmatannya dirasakan seluruh bagian tubuhnya, maka hukumannya sangat pas kalau rasa sakitnya dirasakan semua atau seluruh tubuhnya. Ini keadilan, ya. Tayyib. Maka disebutkan oleh Rasulullah itu orang nanti kalau sudah tidak ada orang beriman, ya, otomatis kalau sudah tidak ada orang beriman itu yang antum bayangkan apa? Udah tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada lagi masjid yang orang sholat di dalamnya. Kegiatan mereka adalah berzina seperti khimar. Nah, keledai maksudnya sudah tidak ada rasa malu di tempat-tempat umum, di jalan-jalan. Nah, tiba-tiba datang hari kiamat. Ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembangkan, ya, karena ini bagian pokok. Mumpung ketemu judulnya yaitu al-imanu bil yaumil akhir, kita tambahkan dari marja yang lain yaitu syarh Salasatul Usul. Beriman kepada hari akhir itu cakupannya apa saja? Hal-hal pokok yang harus kita imani yang masuk dalam bab al-iman bil yaumil akhir. Sering saya ingatkan urusan rukun iman itu jangan hanya hafal rukun iman ada 6, tetapi hendaknya masing-masing rukun itu kita memiliki pengetahuan yang memadai. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Beriman kepada hari akhir mencakup 3 perkara, 3 hal. Maksudnya ini 3 hal besar, ya. Antum jangan salah. Kalau didetailkan, beriman kepada hari akhir itu cakupannya luas banget, yaitu meyakini apa saja yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi sesudah kematian. Mulai dari situ, maka masuk dalam bab al-imanu bil yaumil akhir itu persoalan barzakh.
naimul qabr, adzabul qabr, ya, kemudian su'alul malakain, ya, atau kalau disebutkan secara urut itu su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat yang dikenal dengan fitnatul qabr. Dari pertanyaan ini nanti ada naimul qabr untuk orang-orang yang lulus, yaitu orang-orang yang beriman, dan ada adzabul qabr untuk orang-orang kafir dan orang munafik. Nanti kalau dilanjutkan lagi, adzabul qabr itu ada yang muakkad, temporer, ada yang selama di alam barzakh diadab. Untuk bayangkan Fir'aun itu matinya sudah berapa tahun? Hah? Sudah lama kan? Ribuan tahun kali ya. Hah? Sepanjang di alam barzakh Fir'aun itu diadab oleh Allah. Demikian juga seluruh orang kafir. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang sangat pokok, ya. Sekali lagi kalau dirinci itu banyak. Di sini disebutkan 3 perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'ts. Mengimani tentang hari kebangkitan. Kalau di dalam hati kita ini, ya, bersemayam keyakinan kepada hari akhir, kita yakin betul bahwa nanti kalau kita mati, suatu saat kita akan dibangkitkan oleh Allah kemudian dihisab. Pujilah Allah yang telah memberi taufik kepada kita sehingga iman ini masuk dalam hati sanubari kita. Bayangkan ya, dulu itu orang-orang yang bertemu Rasulullah banyak yang mengingkari habis-habisan. Ketika disampaikan kepada mereka tentang adanya hari kebangkitan, menurut mereka mustahil. Mustahil, mana mungkin orang yang sudah mati, yang jasadnya hancur, luluh itu bisa hidup kembali. Mereka diperintahkan untuk beriman, tapi nyatanya mereka justru menganggap hari kebangkitan yang mereka dituntut untuk mengimaninya itu, mereka menganggap mustahil. Jadi gimana ini menggambarkannya ini, ya, luar biasa. Bahkan masih banyak yang sampai matinya itu tidak bertaubat. Kadang-kadang kita itu kalau lagi ngelamun, istilahnya lagi ngelantur gitu, ya, ya Allah, kalau seandainya saya bertemu Rasulullah gitu, ya, alangkah beruntungnya saya gitu, ya. Hah? Ya, saya bisa melihat wajah beliau yang luar biasa, ya. Rasulullah itu sosok yang ngangenin karena memang istimewa, rupanya bagus, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, sudah tampangnya itu luar biasa, ya, kemudian akhlaknya bagus. Orang yang seperti ini ngangenin. Maka jangan heran ketika ada seorang sahabat yang galau, ya Rasulullah, sungguh saya sangat mencintai Anda. Kalau saya di rumah, padahal itu pisahnya baru sebentar, saya rindu ingin menatap wajah Anda, ya, saya bisa hadir ke majelis Anda, menatap wajah Anda. Tapi saya ingat kalau saya mati dan Anda wafat, Anda akan bersama para nabi, bagaimana saya sangat khawatir kalau tidak bisa ketemu Anda lagi. Rasulullah tidak berkata sepatah kata pun, tapi yang menjawab kegalauan seorang sahabat ini Allah langsung yang menjawab kegalauannya. Diturunkanlah surah An-Nisa ayat 60 berapa itu? 9, ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini diturunkan untuk menjawab tadi kegalauan seorang sahabat yang sangat khawatir satu saat tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Dan kadang begitu, ya. Ya Allah, kalau seandainya saya ketemu Rasulullah, saya bisa sholat bersama beliau, bisa belajar Islam langsung dari beliau gitu, ya. Bisa jihad juga. Memang berani kamu jihad? Kadang-kadang kita ngelantur gitu, padahal kita itu dihadirkan oleh Allah hidup mengisi dunia itu sekarang, bukan dulu. Kalau ada orang begini, ini juga perlu diingetin, ya.
Kamu jangan kelantur. Kamu nggak lihat apa semua orang yang ketemu Rasulullah itu beruntung? Nah, bukankah ada Abu Jahal? Bukankah ada Abu Lahab? Bukankah ada Al-Walid bin Al-Mughirah yang tewas mengenaskan ya dalam perang Badar, mati dalam keadaan kafir? Ya, maka nggak usah ngelantur lah. Kita nggak ketemu Rasulullah, tapi hari ini kita mendapatkan iman, mendapat taufik, ya, mendapatkan hidayah dari Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Paman Rasulullah, Abu Lahab itu paman Rasulullah, diberi kesempatan ketemu Rasulullah, mendengar langsung dakwah Rasulullah sampai mati, dia tidak berubah, mati dalam keadaan musyrik. Abu Jahal bin Hisham, sering diceritakan Abu Jahal itu paman Rasulullah, ya, salah, bukan paman. Kalau Abu Lahab ya, Abu Thalib ya, tapi kalau Abu Jahal bin Hisham itu bukan paman Rasulullah secara nasab, ya. Bukankah dia mati mengenaskan, ya, pada waktu perang Badr, ya, tewas, kemudian bangkainya itu diseret-seret, dimasukkan ke sumur tua, ya, padahal ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik. Al-imanu bil ba'si, ya, beriman kepada hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan itu? Wa huwa ihya'ul mauta, yaitu dihidupkannya orang-orang mati. Hina yunfakhu fis suri an-nafkhatus tsaniyah, ketika sangkakala ditiup tiupan yang kedua. Ya. Kalau tiupan dikatakan ketiupan yang kedua, berarti ada tiupan yang pertama. An-nafkhatul ula itu diistilahkan nafkhatul fana, ya. Tiupan yang pertama itu, ya, adalah tiupan yang berdampak pada tadi kehancuran dan kebinasaan. Semua orang yang ada pada waktu itu mati, kemudian bumi, langit dan seterusnya hancur luluh. Nafkhatul ula. An-nafkhatus tsaniyah, ini tiupan yang kedua. Malaikat yang petugas meniup siapa? Ini ilmu ada, tapi sekarang itu banyak orang Islam nggak ngerti. Saya yakin kalau antum tuh saya kasih tugas, coba kamu masuk ke perguruan tinggi Muslim, perguruan tinggi, ya, anak-anak Islam yang belajar di sana, mungkin kedokteran, mungkin teknik, mungkin pertanian, perikanan, macam-macam, ya, peternakan dan lain sebagainya. Antum uji, Anda Muslim? Anda tahu nggak malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu siapa? Antum yakin kalau anak-anak Muslim yang sudah sampai ke jenjang perguruan tinggi itu ngerti ini? Atau menurut antum banyak yang tidak tahu? Kira-kira gimana? Banyak yang tidak tahu atau banyak yang tahu? Hah? Kira-kira banyak yang tidak tahu, ya, kecuali yang sudah pernah belajar. Karena begini, ini sumbernya wahyu. Orang secerdas apapun tidak mungkin tahu kalau tidak mempelajari wahyu. Urusan iman ini bukan urusan akal-akalan, ya. Iman itu wahyu sumbernya. Kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa malaikat namanya? Israfil. Bahkan sudah dijelaskan Israfil itu sangkakala itu sudah di mulutnya. Dia matanya menunggu menunggu perintah. Alhamdulillah, urusan ini diserahkan oleh Allah kepada malaikat. Kalau diserahkan kepada manusia pasti nggak beres. Nah, nunggu sebulan aja itu sudah nggak betah. Wah, saya tiup aja misalnya. Alhamdulillah, ya kan? Ini rangkaian akidah begini ini, ikhwatal iman, ya. Ini bagian dari iman kita. Ada tiupan sangkakala. Kalau dilacak siapa yang niup? Israfil alaihissalam. Berapa kali niupnya? Yang masyhur 2, ya. Maka disebutkan an-nafkhatul ula dengan an-nafkhatul tsaniyah.
Apa dampaknya tiupan kedua ini? Dihidupkannya semua orang mati. Ya. Berarti sudah tidak ada dunia. Dunia sudah selesai. Ini orang sudah di alam barzah semua ya. Ketika ditiup tiupan yang kedua. Fa yaqumun nasu li rabbil alamin, maka bangkitlah manusia itu menghadap Rabbul Alamin. Keadaannya bagaimana? Khufatan, uratan, ghurla. Ini juga bagian dari akidah kita. Ketika manusia itu dibangkitkan, ini sifatnya ada 3 sifat. Khufat, nyeker. Nyeker itu biasanya diungkapkan apa? Ngodok, benar. Kodok kan nyeker semua, enggak ada kodok pakai sepatu. Nah, nyeker, khufat. Masya Allah, kadang-kadang manusia itu bangga-bangga dengan sepatunya, dikoleksi. Nah, sebenarnya orang punya sepatu bagus, punya sendal bagus itu tidak masalah. Orang Islam punya sepatu bagus, punya sendal bagus, enggak tercela. Nah, apalagi kalau memang duitnya banyak, kantongnya tebal, dia beli sepatu bagus. Karena Rasulullah ketika menjelaskan sombong, itu ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ada orang itu suka sendalnya bagus, bajunya bagus. Rasulullah tidak mengatakan ya itulah orang yang sombong, enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, menyukai keindahan. Gak apa-apa, orang memang dikasih rizki oleh Allah, levelnya dia pakai sepatu bagus, sendal bagus ya, tapi tetap tidak sombong, tidak belagu dengan hanya modal sepatu bagus ya, atau semua bagus, yang bagus-bagus yang lainnya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, gak apa-apa ya. Bahkan itu termasuk tahaddus bin nikmah, termasuk bentuk syukur dengan hal, kan begitu ya. Baik. Nah, nih khufat. Tapi harus ingat ya, orang yang di dunia ini gemar punya sepatu bagus, nanti pada hari kiamat itu nyeker saya. Makanya sepatu itu jangan sampai menjadi malapetaka. Dengan modal sepatu jadi sombong, atau misalnya terlalu berlebihan, koleksi sepatunya itu ratusan pasang itu. Ya kalau punya sepatu baru dan yang kasihin orang, insya Allah itu bisa menjadi penangkal masuk neraka. Sepatu masih bagus tapi antum sudah pengen beli bagus lagi, bisa dikasihin orang. Kadang-kadang dikerak-kerak gitu ya, sepatu itu Masya Allah. Orang-orang yang berduit itu sepatunya mereknya bagus-bagus, Adidas, Nike, New Balance, macam-macam lah, masih bagus-bagus, dia beli lagi. Begitu itu kalau bagikan kepada orang, bisa menjadi sepatu yang sudah tidak dipakai ya, yang sudah ngembrek istilahnya di rak. Itu kalau diberikan orang bisa menjadi sepatu yang paling istimewa sepanjang hidupnya orang itu. Misalnya ada abang-abang pemulung, atau ada, antum tahulah ada orang yang layak diberi sepatu yang masih layak pakai itu. Bisa jadi itu menjadi sepatu yang paling istimewa sepanjang hayatnya. Ya. Manfaatkan begini ini untuk nyari ridha Allah, nyari ganjaran. Baju-baju yang pada gantung-gantung di lemari itu ya, kadang-kadang orang-orang yang lapang itu beli baju dipakai sekali dua kali udah nggak dipakai lagi, keluarkan, bagikan orang. Kalau kerabatnya ada yang layak untuk dibagi-bagi, atau orang lain, atau di musim ada bencana mengumpulkan pakaian layak bekas, layak pakai, insya Allah bisa menjadi penangkal api neraka. Taib ya. Khufatan ghaira mutanailin, nyeker tidak pakai sendal. Uratan ghaira mustatirin, telanjang tidak pakai pakaian. Gurlan ghaira mukhtatinin. Apa itu gurlan? Itu tidak dikhitan. Jadi kayak apa ini? Persis keadaannya persis waktu lahir. Ya, sampai di sini udah isya. Nanti saya bacakan lagi, ini masih panjang penjelasannya tentang al-imanu bil yaumil akhir ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.